Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tunggu belum direkam rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kemana anak? Salam sejahtera buat semua. Kayaknya nggak semangat ya. Belum makan ini, belum sarapan. Udah, Belum Bu. ada yang sarapan. Tapi cuma pakai roti aja, Bu. Ih, semakin enak itu anakku. Apalagi pakai keju. Yummy. Ya kan, Nak? Ya. Iya, Bu. Iya, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul lagi di dalam kelas yang kita cintai ini, yaitu 11 AV anakku. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun, ya kan? Iya, Bu. Baiklah. Di sini Ibu lihat sudah hadir semua, ya kan? Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Nak? Hadir ya, nanti Hadir Ibu semua, presensi. Bu. Baiklah, Ketua Kelas Siti, tolong dulu untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran ini. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Siti telah memimpin doa. Semoga kiranya Allah akan memberi kita hati yang terang agar bisa menerima pelajaran saya untuk hari ini. Ya, anak-anak, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Saya rasa di sini banyak lagu nasional. Lagu apa yang akan kita nyanyikan, anakku? Kemarin kita memimpin hari kemerdekaan ya. Saya rasa lokal kita ini menang juara 1 perlombaan menghias kelas, iya kan? Benar tidak? Iya. Iya, jadi untuk memperingatinya lagi, marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45, begitu kan? Ya, oke. Siapa yang ingin memimpin lagu tersebut? Bisakah sebagai dirijennya? Iya, Siska bisa? Atau siapa ini? Atau Erni? Erni jadi dirijennya. Oke. Baik, Bu. Yuk, Erni, kita mulai menyanyikan lagu ini. 17 Agustus tahun, Pak ya. Ya, silakan Erni. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi lagu nasional yang berjudul 17 Agustus tahun 45. 3, ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Kali merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Iya, kita Iya, terima kasih buat semuanya. Artinya kita tidak boleh melupakan akar ya, tidak boleh melupakan jasa-jasa dari para pahlawan kita. Baiklah anak-anak, saya akan melakukan presensi hari ini. Saya panggil dari Nur Amalia. Iya, Bu. Iya, Siti.
Hadir, Bu. Ilona, Hadir, Bu. Ajifa. Mana nih Ajifa? Lagi ke kamar mandi kali ya. Mega, Hadir, Bu. Siska, Hadir, Bu. Fiher, Bu. Juwita, Hadir, Bu. Erni. Bu. Iya, hadir semua. Ada yang tidak hadir anakku? Hadir semua Hadir semua, ya. Bu. Hadir Iya, semua. jadi Ibu akan memberikan kata-kata motivasi. Tidak ada pendidikan yang menjamin orang sukses. Tetapi yakinlah tidak ada orang sukses tanpa pendidikan. Ya, seperti yel-yel kita yaitu SMK. Nanti ketika Ibu bilang SMK bisa, anak-anak sambil mengepalkan tangan. SMK, anak-anak bilang bisa. SMK luar biasa. Kemudian yang terakhir SMK bermartabat. Bisa diikuti Ibu, Nak? Bisa, Bu. Bisa? Oke, yuk kita cas energi kita untuk menerima pelajaran yang saya berikan. Oke, 1, 2, 3. SMK. Bisa. Bisa. SMK. Luar biasa. Luar biasa. SMK. Bermartabat. Martabat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, jangan SMK biasa di luar gitu ya, Bu. Begitu nanti giliran Ibu masuk, ini mana anak-anak? Di luar Ibu, kan SMK bukan luar biasa, tapi biasa di luar, cabut gitu ya. Nggak boleh, ya kan Nur? Iya, Bu. Gimana Nur, kabarnya sehat? Sehat, Bu. Atau begitu yang bilang SMK biasa di luar gitu. Enggak kan Nur? Enggak, Bu. Ya. Iya. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa ya sayang? Tentang apa? Ada yang ingat, Nak? Sebelum kita lanjut. Anekdot, Bu. Iya, wah, senang sekali si Erni ini tentang anekdot ya. Apa itu anekdot, Erni? Cerita yang lucu, Bu. Cerita yang lucu dan mengkritik ya. Nanti misalnya kalau yang nakal-nakal si Piher dikritik aja pakai anekdot, atau Juwita yang nakal dikritik aja pakai anekdot biar nggak marah dia. Karena kita bilang lucu-lucu di situ, tapi ada kandungan yang tersembunyi di situ. Ya, baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini Ibu akan memberikan bahwa KD-nya itu apa saja ya. KD-nya itu KD 3.1 mengonstruksi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat dan dengan tepat ya. Oke. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yaitu pertama, melalui kegiatan mengamati video dengan model saintifik dan problem learning, peserta didik mampu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan dengan model problem based learning, peserta didik mampu membuat rancangan teks prosedur dengan tepat. Jadi sudah tahu tujuannya kan anak-anakku yang tercinta? Sudah. Iya. Apa yang akan saya sampaikan nanti? Pelajaran apa nanti? Tentang apa sayang? Tentang teks prosedur, Bu. Bagus Siti. Ya, di sini Ibu akan membagikan, saya akan bagi share screen. Bisa ini? Bisa, Tapi bisa. host disable participant. Oke ya, saya bagi ya. Masalah kita, Bu. Apa nak? Masak-masalah kita, Bu. Iya, nanti kita masak pizza anakku. Tenang aja di situ ya. Tapi harus pandai buat pizza. Bu. Kalau Ajifa, nanti kamu tambah gendut nanti nggak laku. Iya, Bu. Lapar, Bu. Belum sarapan. Ya, sebentar anak-anak. Oke. Saya mau bagi ya.
Nah, sudah kedengaran kah, Nak? Lihat ya, lihat ya. Sebentar saya mau tanya, apakah suara videonya kedengaran? Nggak dengar, Bu. Memang Nggak nggak dengar, dengar, Bu, Bu. suaranya. Kak, kalau nggak dengar suaranya, saya bisa bacakan aja. Kita lihat slide per slide aja ya. Jaringan, bukan jaringan, artinya mungkin ada kendala. Ya, begini. Sekarang pertanyaannya, pernahkah anak-anak itu saat membuat itu bingung? Misalnya cara membuat ini, cara menggunakan sesuatu ini, pernah nggak dalam keadaan bingung? Misalnya sesuatu yang baru. Contoh misalnya cara membuat Zoom. Kemudian nggak ada gambar kita di situ. Bingung tidak? Bingung, Bu. Bingung ya. Nah, kenapa kita bisa bingung? Kenapa kita bisa bingung? Karena kita nggak tahu caranya. Memang nggak tahu, Bu. Benar. Nah, coba anakku lihat di situ ada, itulah tadi mengenal teks prosedur. Harus ada tata caranya, harus ada tata urutan. Coba anak lihat, di situ ada 4 hal pengertian. Yang pertama pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan yang terakhir adalah struktur teks prosedur. Ya, udah. Kemudian pertanyaannya sebelum saya lanjut, manakah pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? Ya, pertama ada 2 pilihan. Ibu kasih kuis ini, nanti kalau misalnya kalian bisa jawab, Ibu akan belikan lontong di tempat Wak Sabar. Ya, siapa yang bisa jawab tunjuk tangan. Nanti saya traktir ketika keluar main-main. Mau tidak? Mau, Bu. Iya. Nah, yuk. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? A. Teks prosedur berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, teks yang disajikan secara berurutan sehingga memudahkan untuk melakukan sesuatu. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan berpikir, pilih yang A kah atau yang B kah? Apa ya ini? Apa B ya? Saya, Bu. Apa itu? Saya, Bu. Erni. Ya, silakan Bu. Erni. Apa pilihan Yang kamu, benar. Nak? Yang Yang bagian A. B, Bu. Erni pikir B. Siapa yang A? Nuria. Iya, Coba- Bu. Coba tunjuk tangan. Siapa yang milih A? Oh, ada Saya, Bu. 5 orang. Ada 5 orang. Yang milih B. Waduh, ini ada juga ya. Ada 10 orang juga. Ya. Udah disimpan jawabannya? Masih tetap dengan jawaban atau mau berubah? Nanti kalau benar saya traktir nih. Tetap, Bu. Tetap ya. Yakin ya. Ya. Baiklah, akan saya terangkan. Jadi pernyataan ini yang mana yang benar? Pilihan yang benar adalah A. Mengapa? Mengapa? Karena Kenapa? itu Hah? Ya Nur, apa kenapa A kamu pilih tadi Nur? Harus ada Karena argumennya ini. pada teks prosedur itu kan, Bu, itu kan berisi tahapan. Sedangkan di B Tahapan yang itu bagaimana? Yang tahapan-tahapan di B? untuk melakukan sesuatu. Lanjut. Kenapa enggak B? Karena di B itu cuma di situ disajikan secara berurutan gitunya, Bu, itu, ha? Yang berurutan itu apanya? Langkah-langkahnya. Tahapannya, Bu. Oh,
Yang Teks di yang B. teksnya Bu, teksnya. Teksnya ya, benar. Pintar kamu Nur. Tepuk tangan buat yang milih A. Waduh, nanti ada 10 orang yang saya traktir. Makan lontong gratis di kantin Wak Sabar. Aduh, ya. Kenapa pilihannya A? Karena teks prosedur itu berisi tahapan untuk melakukan sesuatu. Tahapannya itu yang berurutan, bukan teksnya yang berurutan. Paham Erni? Iya Bu, Erni? berarti kan Nah, saya salah Bu ya. salah, kamu tidak dapat sepiring lontong. Ore, tepuk tangan buat yang Aduh, benar. berarti. Iya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ya anakku. Lihat, apa tujuannya di teks ini menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu secara berurut. Jadi tidak boleh dulu dianya dibolak-balik, nanti berantakan atau amburadul. Ya, kita lanjut. Ya, kita perhatikan. Lihat nak, ada 3 jenis nanti teks prosedur. Yang pertama, lihat prosedur sederhana. Apa itu teks prosedur sederhana, Ajifa? Bisa kamu bacakan? Teks prosedur sederhana yaitu yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Sederhana benar. maksudnya langkahnya simpel, biasanya terdiri atas apa ini nggak nampak Bu? Oh iya, karena tertutupi setrika. Dia sudah kena setrika makanya hilang. Ya, lihat. Lihat di sini teks sederhana artinya dianya hanya berisi langkahnya 1 atau 2 aja, nggak boleh banyak-banyak. Contoh, misalnya kita menggunakan remote televisi. Apalagi Nur? Menggunakan apa lagi Nur? Di rumah Nur? Yang kamu suka Menggunakan inilah, nonton Bu, sinetron? setrika, Dan untuk nonton sinetron apa itu Nur? Nonton televisi sinetron. Bu. Iya benar, pintar si Nur ini. Bu. Nangis. Apalagi kalau kita menonton gosip ya nak. Kita lanjut. Ini dia. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi tahapan atau langkah kerja fleksibel. Iya kan? Oke. Siapa yang suka makan Indomie? Ajifa suka nih makan Bu. Indomie. Saya Bu, Apalagi suka, Bu. karena saya sering lihat si Ajifa ke kantin Wak Sabar, dia beli Indomie goreng, Indomie rebus, tengok itu badannya. Enak soalnya. Tolong dijaga, masih gadis, harus menjaga badan ya anak-anak. Lihat, kenapa disebut dia teks prosedur yang fleksibel? Karena misalnya kita membuat Indomie kuah, apakah itu bumbu kita masukkan dulu atau bumbu itu kita masukkan ke mangkok yang lain, bisa saja ya. Kita masuk yang ketiga. Oke. Kita masuk yang ketiga. Ini dia nak. Apa itu tertulis? Apa yang tertulis Juwita? Teks prosedur apa? Kompleks. Teks prosedur kompleks Bu. Iya, mengapa disebut kompleks? Mengapa disebut kompleks? Berisikan langkah-langkah atau tahapan yang sangat kompleks Ibu, artinya beberapa tahap harus dilalui dulu baru bisa tersaji nasi gorengnya Bu. Pintar. Kenapa kompleks? Karena nanti di sini ada juga supnya, sup yang lain. Contoh misalnya kalau kita ingin membuat nasi goreng yang lezat, tidak mungkin hanya dianya bahannya hanya cuma menggunakan teri aja. Tidak, harus juga mungkin pakai mentega, juga mungkin di situ ada bawang bombay, dan di situ mungkin ada dicampur lagi nanti sausnya, baik itu saus tiram dan sebagainya. Jadi ada sup-supnya yang bagaimana. Dia bukan hanya sekedar dibuat seperti itu aja. Jadi dia lengkap dan urut. Iya kan? Siapa di sini Ya Bu. makanan favoritnya? Iya, enak kali nasi gorengnya Bu. Ya, apalagi nasi goreng seafood. Mantap. Gelap Oh, nih Bu. inilah. Sarapan Bu.
Pokoknya Udah minggu kan, depan, itu. iya, minggu depan kita praktek masak memasak ya. Wajib itu. Nanti materinya Ibu lanjutkan. Yuk, kita sekarang lihat ini. Iya. Apa bedanya dia teks prosedur kompleks dengan teks prosedur sederhana? Ayo. Yang tadi yang sederhana hanya berisi 1-2 langkah. Apa bedanya? Apa persamaannya? Ayo berpikir, jangan makanannya aja mau. Ini udah mikirin lontong gratisan Ibu ini nampaknya. Habis Bakalan gambar Ibu Ibu traktir. mengunggah selera, Bu. Pokoknya Bikin nanti kita lapar, masak Bu. memasak. Iya. Yuk, apa ya persamaannya? Persamaan teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks? Persamaannya Bu. adalah, wis mantap. Ya Anakku Erni silakan. Ya, persamaannya itu Bu, sama-sama ada tahapannya. Hanya saja kalau teks prosedur sederhana, langkah-langkahnya tidak banyak. Seperti tadi Bu, hanya 2. Jadi kalau kompleks dia banyak sub-subnya, ada bagaimana caranya, cara masak contohnya, banyak sekali bumbunya apa. Makanya dia dikatakan prosedur kompleks itu Bu. Bagus. Inilah anak-anak juara 1 Ibu ya. Ada yang lain menambahi? Ada yang lain? Atau sama jawabannya? Sudah sama ya, memang benar. 100 buat Erni. Iya, tapi dia tidak dapat lontong gratis, tapi nggak apa-apa lah nanti Ibu traktir juga dia. Putuskan Iya, Bu. karena iya benar. Tepuk tangan buat Erni. Ya, kita lanjut ya Nak. Aduh, pokoknya hari ini Ibu menunjukkan ya, kita kemari. Kita kemari. Tolong si Ajifa bacakan yang ada di slide kita ini tentang apa Ajifa? Teks prosedur ya 1 tujuan, yaitu maksud dari sesuatu yang dituju dari apa ini Bu? Kecilkanlah Bu sedikit Bu. Oh iya ya, biar saya bantu ya. Material, lihat berarti di situ ada tujuan, material, langkah-langkah dan penegasan ulang. Ada 4 diingat ya. Tujuan, material, langkah-langkah dan penegasan ulang. Oke, pintar. Iya, oke. Itulah tadi materi-materi yang akan yang sudah kita pelajarin, dan di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. LKPD-nya akan Ibu bagikan. Nanti di LKPD tersebut kalian akan mengerjakannya. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan teks selanjutnya. Sebentar ya. Ya, jangan ini. Pokoknya kalian kerjakan secara baik. Ya, kelompok pertama Juwita, kelompok kedua Siska, kelompok 3 Piher, mengantuk Piher, kemudian kelompok 4 Siti, dan kelompok terakhir Erni. Ya, nanti silakan kalian membagi LKPD yang sudah Ibu serahkan kepada ketua-ketua kelompok. Ya, lihat anak-anak. Ya, di sini kalian bisa lihat. Ini dia. Jadi apa yang diminta di situ nanti tadi berisi apa anak-anak? Ayo berisi apa? Strukturnya ada apa di situ? Ada nanti tahapan umumnya, ada nanti langkah-langkah, ada nanti bahan-bahan, ada nanti cara-caranya bagaimana, penegasan ulangnya apa aja ya. Oke, silakan berbaur dengan temannya. Ketua kelompok silakan kamu diskusikan dengan teman-temanmu dan anggota-anggotamu ya. Ya, saya beri waktu 10 menit. Ya, silakan. Saya akan
tampilkan slide di sini dan kamu juga bisa lihat di LKP Demo. Ya, silakan kamu berdiskusi. Baik. Nih, ada abang-abang. Pasti aja hijau matanya kalau lihat abang-abang ini. Siapa itu yang lihat abang-abangnya? Ya. 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 Silakan. Tadi di LKPD-nya sudah ada tertulis. Kalau sudah nyatakan siap ya, Nak. Ya. Silakan yang siap, Nak. Yuk tampil hanya 3 orang saja. Bagaimana? Bagaimana yang lain? Yuk silakan, Nak. Siti sudah siap? Ajifa? Yuk, silakan, Nak. Yang siap boleh ini menampilkan. Sudah. Yang langkah-langkahnya apa, Nak? Apa tahapan umumnya, penegasan ulangnya, kesimpulan. Nah, silakan. Yuk. Bagaimana, Erni? Bu, saya siap, Bu. Ya, kan Ajifa, yuk. Lanjut, Ajifa. Iya, Bu, saya udah siap ini. Baiklah, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu langkah-langkah membuat pizza. Ya, Yang lanjut. pertama, semua bahan dicampur jadi satu setelah cukup kalis adonan kalis. pizza tersebut dipipihkan. Setelah adonan pipih, adonan diolesi saus yang terbuat dari campuran pasta tomat, pasta dan air. Kemudian tambahkan pepperoni, arugula segar dan daun kemangi. Mantapnya ini. Kemudian tambahkan topping dan lain-lainnya. Kemudian masukkan ke dalam oven. Beberapa menit. Pizza diangkat dan siap untuk disajikan. Itu Bu. Iya, memang pintar Ajifa ini ya. Kelompok lain? Kelompok lain bagaimana? Saya, Bu. Iya, silakan Siti. Saya, Bu. Penegasan ulang, Bu. Iya, pintar. Lanjut, Nak. Pizza tidak hanya bisa kita beli, tapi juga bisa kita buat di rumah. Iya. Pizza itu makanan khas mana ya? Ada yang bisa jawab? Itali, Bu. Iya, keren. Lagi, ada yang mau tampil lagi?
Ada Bu, kelompok 3 mau buat kesimpulannya Bu. Iya, silakan Piher. Kesimpulannya yaitu makanan asli Italia ini sepertinya sulit ditemukan pada tahun-tahun yang lalu. Tapi zaman sekarang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tidak hanya bisa dibeli di gerai Pizza Hut, tapi bisa juga kita buat sendiri, Bu. Iya, tepuk tangan buat Piher. Ada yang lagi yang tampil, Nak? Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kenapa pizza ini sangat terkenal? Kita ingin juga memakannya. Jadi kita tidak perlu pergi lagi ke luar negeri. Kita hanya cukup menunggu saja di rumah. Kita bisa juga calling, ya kan? Jadi tinggallah Bang Grab tadi mengantarkan ke rumah kita. Gampang kan? Gampang nggak membuatnya, Nak? Gampang Bu. sekali. Saya rasa waktu itu kelompok Erni sudah mencoba membuat pizza. Benar ya? Iya, Bu. Kemudian kelompok Juwita juga. Ya, membuat pizza yang telah kita praktekkan seperti ini tadi. Ya, anak-anak Ibu Ya, memang Bu. sangat-sangat luar biasa. Ya, nanti kumpulkan ke meja saya hasil kerja kalian ya, Nak. LPD-nya kumpulkan Bu. semua ya sayang. Iya, itulah tadi mengenai teks Tugasnya prosedur. tugasnya serahkan hari ini ya, Bu ya. Iya, serahkan hari ini. Kemudian nanti setelah itu ketua kelas menyerahkan ke Ibu, akan Ibu nilai. Dan untuk minggu berikutnya akan kita sambung lagi pelajaran selanjutnya. Ya anak-anak, ada di situ di halaman 30-nya engkau kerjakan untuk tes uraiannya. Bisa dikumpulkan juga untuk minggu depannya. Bisa, Nak? Baik, Bu. Iya. Iya, oke. Itulah tadi akhir dari teks prosedur kita. Ya, apa yang akan kita lakukan? Coba didengar Ibu. Apa yang kau lakukan? Pertama, amati baik-baik ya. Kenapa diamatin? Karena di sini teksnya ini berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikutin agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Ya, tadi awal kita berdoa, penutupan kita berdoa. Nah, itu tadi. Siapa tadi yang memimpin doa? Ketua kelas? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan engkau untuk berdoa memimpin temanmu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Siti. Ya anak-anak, itulah tadi akhir pelajaran kita. Dan Ibu harap kalian nanti kembalinya dari sekolah, kalian akan baik-baik saja. Kita akan bertemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Iya. Bu. Pagi.